perhatian Bapak Ibu semuanya. Kegiatan akan segera kita mulai. Mohon untuk mengikuti kegiatan dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal sirih daun kemangi, disusun di atas ukiran batu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sejahtera, terhormat Ibu. Kepala Siang, Balai Bu. Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Julian Henry Sembiring. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Transformasi Kepemimpinan Sekolah, BBGP Sumatera Utara, Ibu Yusminta Siregar. Yang kami hormati Bapak Ibu pemateri pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran jenjang SMP. Yang kami hormati rekan-rekan panitia kegiatan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Dan tentunya yang berbahagia seluruh peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran jenjang SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terkait kompetensi guru dalam inovasi pembelajaran, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran untuk jenjang SMP yang diselenggarakan secara daring selama 5 hari ke depan, yaitu mulai dari tanggal 21 sampai 25 April 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin diharapkan untuk duduk dengan tegap. Terima kasih kepada seluruh hadirin, disilahkan untuk duduk dengan nyaman kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk berkahnya kegiatan yang akan kita laksanakan, marilah bersama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Bu Tami di mute, Bu Tami buka buka mute-nya, Bu Tami gak kedengaran. Bu Bu Tami, Tami masih mute. Baik, saya ulangi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan, yaitu Ibu Yusminta Siregar. Kepada Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Kak Tami. Bismillahirrahmanirrahim. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Sudah waktunya kegiatan kita mulai, izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julipan MSI. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera, Bapak Julian Henry Sembiring SI MSI, Bapak Ibu narasumber, Bapak Mahmud Julkipli MPD, Ibu Eparita Parusip, Bapak Muhammad Taufik, dan yang kami hormati rekan-rekan panitia dari BBGP Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kami banggakan dan yang berbahagia pada hari ini adalah Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran jenjang SMP. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat bertemu secara tatap maya untuk mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran jenjang SMP. Bapak Kepala Balai yang kami hormati, izin melaporkan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran jenjang SMP. Untuk kegiatan ini, Pak Kepala, dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 25 April untuk jenjang sekolah SMP yang dilakukan full secara daring. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah membekali guru dalam pemahaman tentang budaya positif di sekolah, membekali guru dalam memahami pembelajaran sosial dan emosi, membekali guru dalam memahami keterampilan coaching di sekolah. Selanjutnya, membekali guru dalam memahami pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di kelas. Untuk sasarannya, 80 orang guru dari jenjang SMP dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Izin Bapak Kepala, sampai saat ini ada sekitar 50 orang yang baru mendaftar ulang ke panitia. Mudah-mudahan sampai sore ini nanti akan semuanya seluruhnya 80 yang memang kita minta pada Dinas Pendidikan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini sudah ikut mendaftar ulang dan semuanya sudah melaporkan kepada panitia untuk keikutsertaannya. Kemudian untuk manfaat dari pelatihan ini, guru dapat lebih memahami budaya positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Kemudian guru juga dapat lebih memahami pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Guru dapat memahami coaching di sekolah dalam rangka membangun budaya positif, dan guru dapat lebih memahami pembelajaran bermakna dan menyenangkan di kelas. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, guru dapat menerapkan budaya positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Guru dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah, menerapkan coaching di sekolah dan dalam rangka membangun budaya positif dan menerapkan pembelajaran bermakna dan menyenangkan di kelas. Untuk pola strategi kegiatan pelatihan ini dengan aplikasi Zoom dan ada kegiatan asinkronus di LMS, kemudian ada pertemuan secara tatap maya. Untuk total pembelajaran pada pelatihan ini ada 34 JP Pak Kepala yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktek langsung. Untuk materi-materinya dari 34 JP ini, yang pertama kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2 JP, kemudian budaya positif 5 jam pelajaran, pembelajaran sosial dan emosi 5 jam pelajaran, keterampilan coaching 5 jam pelajaran,
inovasi pembelajaran 5 jam pelajaran, penyusunan RTL 2 jam pelajaran, kemudian on-job learning 8 JP, dan ada nanti refleksi post-test. Dan nanti ada dilakukan kegiatan penutupan. Kemudian untuk narasumbernya, ini berasal dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 orang fungsional kita. Yang pertama Bapak Mahmun MPD, Mahmun Zulkifli MPD, Widya Suara BBGP Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang kedua Ibu Eparita Parhusip MPD, Widya Prada BBGP Provinsi Sumatera Utara. Dan yang ketiga Bapak Muhammad Taufik SPD, Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Izin kemudian Pak Kepala untuk panitia, di sini ada Ibu Junika Hotmaida Sinaga, Ibu Surti Utami, Ibu Rohaida Nasution, dan Bapak Tengku Jikri Rahman. Nanti para panitia akan memandu para peserta secara mungkin saat tatap maya, dan juga nanti kita sudah membuat grup untuk para peserta sehingga bisa berkomunikasi jika ada kendala ataupun ada yang ingin dikomunikasikan antara peserta dan narasumber. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penanggung jawab kegiatan ini, Pak Kepala. Mohon kiranya Bapak dapat memberikan bimbingan, arahan, dan sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Tadi sudah dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Sungguh indah bunga di tengah taman. Duduk santai nunggu pujaan. Usai sudah rangkaian kegiatan, mohon maaf, rangkaian laporan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Tami. Silakan Kak Tami. Ini masih bergabung. Terlempar ya Kak Tami. Izin Pak, maaf Pak Utami sepertinya sedang terputus Pak. Ya. Bu Yus. Ya. Pak, baik. Ya, ini Bu Eva Rita. Ya, silakan Bu Eva, mungkin mau disambung, silakan. Atau Bu Junika. Baik, Bapak Kepala, mungkin saya ini handle, saya lanjutkan. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan peran Ketua Panitia. Selanjutnya bimbingan, arahan sekaligus membuka kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala BBGP Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julipan MSI. Pada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yusminta. Melanjutkan peran Pak Bu Tami ya. Mungkin Bu Tami ada gangguan jaringan. Ya. Iya, izin Pak. Oh Tadi ya, nggak apa-apa. sempat terlempar sebentar. Terlempar. Iya, saya izin ya untuk memberikan sepatah dua kata Bu Tami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Ini mohon maaf saya tidak mengawali dengan pantun ya, karena tadi pantun sudah diborong tadi sama Bu Yusminta ya, dan juga Bu Tami. Yang saya hormati penanggung jawab kegiatan Bu Yusminta Siregar,
kawan-kawan ketua tim kerja, ya, Bapak Ibu narasumber. Di sini ada Pak Mahmun, ada Bu Evarita, kemudian juga ada Pak Taufik Hutagalung. Ya. Dan saya hormati tim panitia dari BPGI Sumatera Utara, Bu Junika, Bu Tami, Bu Rohida, dan Bang Eki, serta yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam inovasi pembelajaran jenjang SMP di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua hari ini dapat berkumpul bersama secara virtual untuk mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru ya, dalam inovasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh PBGP Sumatera Utara. Tentu Bapak Ibu, kami senang sekali ya, dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua hari ini, sekalipun secara daring kita berjumpa. Dan tentu dalam kesempatan ini ya, masih dalam suasana Syawalan ya. Saya mengaturkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan ya, dan kesehatan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kami mendoakan semua Bapak Ibu yang hadir di sini yang selalu diberikan motivasi, semangat, dan tentu kesehatan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami BPGP Sumatera Utara, Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara sebagai salah satu UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru Kemendikbudrismen saat ini akan berganti nama. Nah, jadi BPGP Sumatera Utara saat ini akan berganti nama menjadi BBGTK atau Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara. Ya, perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwasannya surat dari Menpan sudah keluar, ya. Tinggal menunggu surat keputusan dari Mendikbudrismen. Nah, dan kami meyakini Bapak Ibu yang ada di sini sudah, mungkin di antaranya atau beberapa sudah mendengar informasi ini bahwa BPGP sudah berganti nama menjadi BBGTK. Ya, jadi dalam kesempatan baik ini kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ya sekalipun kita berganti nama, insya Allah tugas fungsi kita tetap sama, yaitu melakukan ya pengembangan dan pemberdayaan guru, tenaga pendidikan, pendidikan lainnya, kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk jenjang PAUD, SD sampai dengan SMA. Ya, jadi tugas fungsi kita tetap sama Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan bersama para guru dan tenaga pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Saat ini kami berikhtiar untuk dapat dan terus ya, memaksimalkan peran kami sebagai sebuah lembaga yang diberi amanah untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga pendidikan. Berbagai strategi kami perankan ya di kondisi yang penuh tantangan saat ini Bapak dan Ibu. Ya, strategi untuk menyentuh guru dan tenaga pendidikan di Sumatera Utara yang diantaranya melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan lainnya yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Seperti yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu, menyapa kawan-kawan BPGI Sumatera Utara, menyapa Bapak Ibu guru di Sumatera Utara melalui kegiatan pelatihan secara daring. Ya, jadi pelatihan yang kami laksanakan saat ini menggunakan daring ya, kami mengintegrasikan dengan LMS Learning Management System yang sudah kami bangun beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, tentu kita ketahui bersama ya di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang saat ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya agar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ya. Berdasarkan berbagai kajian dan kebijakan pemerintah, ya, Bapak Ibu,
Peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwasannya guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru juga menggarisbawahi ya, pentingnya pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Namun di lapangan masih dijumpai berbagai kendala dalam pengembangan kompetensi guru, ya, seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan, kurangnya sumber daya, serta minimnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi baru. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan guna memastikan para guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mutakhir ya, dalam mendukung proses pembelajaran yang inovatif dan efektif. Bapak dan Ibu, pelatihan kompetensi guru ini yang kita laksanakan ini dirancang sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut dengan memberikan pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan para pendidik. Ya, melalui pelatihan ini tentunya diharapkan Bapak Ibu guru dapat meningkatkan kemampuan ya dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, memanfaatkan teknologi pendidikan serta meningkatkan kualitas interaksi dengan peserta didik. Dengan demikian, tujuan utama dari pendidikan yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dapat tercapai dengan lebih optimal dan tentu Bapak dan Ibu ya dapat pula mewujudkan visi Kemendikbud yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Ada berbagai materi yang diberikan oleh para narasumber kita ya. Materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini mencakup penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran sosial dan emosi, keterampilan coaching, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Tentunya materi ini dipilih untuk memastikan Bapak Ibu guru memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti mulai hari ini tanggal 21 April sampai dengan ya, tanggal 25 April 2025 ya Bapak Ibu akan bersama-sama dengan para fasilitator mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti selepas kegiatan tanggal 25 April ya akan diarahkan untuk mengikuti OJL on the job learning. Ya, Bapak dan Ibu akan melaksanakan di tempat tugasnya masing-masing sampai dengan 24 Mei 2025. Ada beberapa hal yang perlu diimplementasikan. Nah, secara teknis nanti disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator. Ya, tentunya kami BPG Sumatera Utara yang sesaat lagi berganti nama menjadi BPGTK Provinsi Sumatera Utara akan memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam inovasi pembelajaran jenjang SMP di Sumatera Utara. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya juga izin ya memberikan informasi tambahan ini. Beberapa waktu yang lalu, ya, Kemendikbud telah mengeluarkan ya, regulasi terkait dengan Hari Belajar Guru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapat informasinya. Nah, Hari Belajar Guru tentunya ini dalam rangka PKB Bapak dan Ibu, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ini dilaksanakan 1 kali dalam seminggu dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para guru. Tentunya tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Melalui Hari Belajar Guru, ya, pemerintah mencoba mendorong para guru untuk memperkuat kompetensi, memperdalam refleksi atas praktik pembelajaran, ya, serta membangun kolaborasi yang lebih bermakna antar sesama guru. Harapannya ini menjadi momen yang dinantikan, bukan sebagai beban tentunya. Ya, ketika guru terus belajar, ya murid pun akan semakin semangat dan senang belajar. Karena mereka merasakan pembelajaran yang hidup dan bermakna. Kegiatan
ini nanti Bapak Ibu ya, Hari Belajar Guru ini bersifat kolektif sesungguhnya yang dilaksanakan dalam forum-forum kolaboratif seperti kelompok kerja guru atau KKG, ya, kemudian ada MGMP, ya, kemudian juga ada kelompok kerja kepala sekolah, ada juga musyawarah kerja kepala sekolah, ya, dan lainnya. Ya. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh guru di jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Sehingga pendidikan kesetaraan baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia ini ya dapat juga mengawal kegiatan ini yang memanfaatkan momen yang ada, memanfaatkan Hari Belajar Guru untuk seluruh jenjang. Ya. Termasuk Bapak dan Ibu nanti hasil pelatihan ini dapat didiskusikan dan didiseminasikan ke rekan-rekan guru lainnya dengan memaksimalkan keberadaan Hari Belajar Guru ini. Silahkan nanti ya diskusikan bersama kawan-kawan di komunitas yang ada. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelatihan ini, pada Bu Isminta dan kawan-kawan, pada Bapak Ibu fasilitator, ya Pak Mahmud dan kawan-kawan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membersamai para guru ya yang ada di Sumatera Utara melalui pelatihan ini. Saya aturkan juga pada Bapak dan Ibu peserta ya yang telah berkenan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat dan tentunya dapat memberikan inspirasi serta memberikan energi positif bagi kita semuanya. Selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu guru. Ya, dengan izin Bapak Ibu dan dengan membacakan basmalah, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dalam inovasi pembelajaran bagi guru jenjang SMP di Pulau Sumatera Utara hari ini kita mulai. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan. Sukses, sukses, dan sukses buat kita semuanya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan teknis mengenai kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmud Zulkifli, Widya Suara dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Tami. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Kabak Umum BBGP Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Kerja Transformasi Kepemimpinan Sekolah BPGP Provinsi Sumatera Utara, kemudian Bapak Ibu narasumber yaitu Ibu Eva Rita, kemudian Pak Taufik, dan yang saya hormati teman-teman peserta Diklat Peningkatan Kompetensi dalam Inovasi Pembelajaran Jenjang SMP. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka peningkatan kompetensi guru dalam inovasi pembelajaran jenjang SMP. Izin saya akan menyampaikan petunjuk teknis ya, izin berbagi layar. Oke. Oke. Bapak Ibu peserta ya, sekarang kita ingin melihat bagaimana pelaksanaan
pelatihan peningkatan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran. Sekarang kita lihat struktur materinya, Bapak Ibu. Yang pertama, kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, atau pembukaan selama 2 JP yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPGP Provinsi Sumatera Utara. Kemudian materi berikutnya adalah budaya positif, ya. Ini 5 JP. Ini disampaikan oleh Ibu Eva Rita Pasif. Kemudian materi berikutnya pembelajaran sosial dan emosional, ya. Ini disampaikan oleh saya sendiri, Mahmud Zulkifli. Kemudian keterampilan coaching disampaikan oleh Pak Taufik. Inovasi pembelajaran disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian penyusunan rencana tindak lanjut itu oleh saya sendiri. Kemudian on job learning itu 8 JP oleh saya sendiri. Kemudian refleksi, post-it, dan penutupan. Oke. Jadi total seluruhnya adalah 34 JP. Pelaksanaannya dilaksanakan sampai hari Sabtu, Bapak Ibu, ya, sampai hari Sabtu. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Senin tanggal 21 hari ini kita hanya sampai pembekalan LMS nanti, ya, tidak ada materi pelatihan, ya. Kemudian berikutnya Selasa, ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan membahas materi budaya positif. Bapak Ibu, ini materi budaya positif ini Bapak Ibu lakukan secara asinkronus dengan membaca materi di LMS dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di LMS. Kemudian nanti setelah ini, ya, Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana cara masuk LMS, kemudian menu-menu yang ada di LMS. Kemudian Bapak Ibu jam 14, ya, jam 14 sampai jam 16.15, ya. 14 sampai jam 16.15 itu materi budaya positif ini dilakukan secara sinkronus di Zoom, ya. Kita di Zoom, ya. Materi yang pertama yaitu tentang budaya positif. Kemudian berikutnya hari Rabu sama seperti hari Selasa. Yang pertama itu adalah materi pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu secara asinkronus di LMS, ya. Jadi Bapak Ibu sore ini udah bisa, ya, masuk LMS, ya, nanti dicek, ya, LMS-nya sudah berfungsi atau belum. Kemudian Bapak Ibu hari ini bisa langsung mengerjakan membaca materi-materi budaya positif. Kemudian besok mengerjakan membaca materi pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian jam 2 sampai jam 4.15 kita masuk ke Zoom, ya, yaitu sinkronus. Kemudian Kamis, ya, materi coaching ini fleksibel, itu asinkronus. Bapak Ibu bisa mengakses di LMS kapan sempatnya, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, ya. Kemudian berikutnya jam 2 sampai jam 4.15 itu kita sinkronus, yaitu bertatap maya di Zoom. Kemudian Jumat, ya, inovasi pembelajaran juga fleksibel. Kemudian di sini kita mulai dari jam 13.30 karena hari Jumat itu nanti ada sholat Jumat, ya, sampai jam 13.30 berarti jam 15.45, ya. Oke. Kemudian penutupan itu hari Sabtu, Bapak Ibu, ya. Penutup hari Sabtu. Hari Sabtu kita kumpul lagi di Zoom, ya. Karena kalau hari Jumat itu nanti waktunya nggak cukup, ya. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan OJL, ya. OJL ini belajar di tempat tugas, ya. Belajar sambil bekerja. Itu terakhir diupload tanggal 24 Mei tahun 2025. On the job learning atau OJL itu belajar tempat kerja. Setiap peserta wajib melaksanakan OJL dan melaporkannya. Sertifikat akan diberikan kepada peserta jika peserta sudah melaporkan hasil OJL yang telah dilaksanakan. Adapun tugas OJL adalah yang pertama, melakukan sosialisasi budaya positif kepada guru di sekolah dan melaporkannya.
Yang kedua, melaksanakan budaya positif dan melaporkan hasil penerapan budaya positif yang telah dilakukan. Nanti akan dijelaskan lagi ya Bapak Ibu ya, waktu kita belajar dijelaskan lagi apa tugas-tugas OJL yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian penilaian. Ya, Bapak Ibu, ya, untuk memperoleh sertifikat tentu ada kelulusan ya. Kelulusan penilaian dilakukan dengan komposisi 30% kali nilai pengetahuan dan 70% kali nilai keterampilan ya. 30% kali nilai pengetahuan dan 70% dari nilai keterampilan. Nilai pengetahuan apa? Nilai pengetahuan itu adalah skor dari tes akhir, bukan tes awal ya, tes akhir. Kemudian nilai keterampilan itu beroleh dari rata-rata keterampilan. Nilai keterampilan itu mencakup aktivitas di LMS ya, kemudian dan laporan hasil OJL. Ini predikatnya Bapak Ibu, 90 sampai 100 itu amat baik, 80 sampai 90 itu baik, 70 sampai 80 itu cukup, 60 sampai 70 itu sedang, di bawah 60 itu kurang. Kehadiran peserta sebanyak 100% dari kegiatan tatap muka. Bapak Ibu dikategorikan lulus dan memperoleh sertifikat apabila minimal memperoleh nilai 70 ya. Memperoleh nilai 70. Jadi kalau 60 ke bawah itu 70 ke bawah itu dikategorikan tidak lulus dan hanya memperoleh surat keterangan. Jadi minimal nilai 70. Oke. Demikian Bapak Ibu ya, panduan teknis ya pelaksanaan kegiatan kita 1 minggu ke depan atau 6 hari ke depan. Saya kembalikan ke Ibu Tami. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahmud atas penjelasan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan terkait penggunaan LMS sebagai media pelatihan yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda Melanda dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak, kami silakan. Pak Yuda. Izin Pak Yuda. Silakan Pak. Baik, Pak Yuda. Suaranya terdengar Bu Tami? Terdengar, Pak, terdengar. suaranya. Tapi agak kecil, agak kecil. Halo, oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terdengar ya suaranya Bu Tami? Iya, kedengaran Pak, cuman agak kecil. Masih terdengar ya? Oke, izin Bapak Ibu, selamat sore. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Pada hormat kepada Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI. Selanjutnya, Pak Kabak Umum BPGP Provinsi Sumatera Utara, Bapak Julian Henry Sembiring, dan kepada semua tim panitia yang melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam inovasi pembelajaran jenjang SMP.
Izin Bapak Ibu, saya off kamera karena memang kondisi kamera yang tidak memungkinkan untuk membukanya karena masalah jaringan. Yang kedua, masalah sound. Mungkin suara saya terlalu pelan ya sampai sana ya. Izin Bapak Ibu, saya sedikit menjelaskan tentang LMS yang akan dipakai dalam pelatihan kali ini. Seperti yang dibilang oleh Bapak narasumber kita, Pak Mahmud Zulkifli, bahwasannya pelatihan kali ini akan menggunakan LMS BBGP Provinsi Sumatera Utara. Nantinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam LMS yang akan nanti saya share linknya ke dalam grup WA ya. Bapak Ibu semua sudah masuk ke dalam grup WA ya. Nah, nantinya Bapak Ibu akan melaksanakan, yang pertama itu adalah melaksanakan pretest. Nah, di dalamnya ada 20 soal yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti pada pukul 19.00 sampai pukul 23.59 nanti malam ya. Pada hari ini juga nanti akan saya masukkan ke dalam LMS sesuai dengan daftar hadir yang diisi Bapak Ibu melalui link dari surat undangan tersebut. Selanjutnya, setelah melaksanakan pretest, Bapak Ibu sudah bisa memulai mengulik atau membaca materi pertama untuk besok hari. Nah, itu akan dibuka materinya itu yang pertama. Setiap harinya sampai nanti tanggal 24 April, materi akan dibuka setiap malamnya agar Bapak Ibu bisa memulai membaca dan mengulik materi yang akan disampaikan esok paginya. Bapak Ibu, saya sekedar mengingatkan, untuk absensi wajib diisi ketika Bapak Ibu memulai Zoom pada pukul 14.00. Bukan begitu Pak Mamun, untuk mulai Zoom pada pukul 14.00 ya? Pukul, iya 14. Ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu peserta akan mengabsensi dirinya di dalam link LMS tersebut pada pukul 14.00 sampai pukul 23.59. Mohon Bapak Ibu mengabsensi sesuai dengan namanya dan jangan lupa karena ada beberapa pelatihan yang dibuat oleh BBGP kemarin itu ada peserta yang lupa. Ketika dia besoknya mau mengabsen tidak bisa lagi karena sudah lewat harinya. Ya, jadi kami tetap membuka absensi itu pada pukul 14.00 sampai dengan 23.59. Izin Bapak Ibu, saya share screen boleh untuk menampilkan sedikit LMS kita Bapak Ibu. Host, mohon izin untuk izin share. Apakah kelihatan Ibu Tami? Bu Tami kelihatan? Pak Mahmud, apakah kelihatan LMS-nya? Kelihatan. Oke, Bapak Ibu, izin saya sedikit menjelaskan. Nantinya saya akan men-share juga di grup WA kita tentang bagaimana penggunaan LMS ini secara singkat ya Bapak Ibu ya. Nantinya Bapak Ibu ketika mengisi link pada link yang saya berikan di grup WA, itu nanti adalah link pembuka LMS Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu.
Izin Bapak Ibu, di sini saya sudah login. Di sini saya sudah login sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya buat dulu. Oke, nanti di sini ada tombol masuk di sudut kanan atas. Ini masuk. Nah, bentuk loginnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu di sini akan login sesuai dengan nama pengguna dan password ya. Di sini saya karena sebagai admin, saya loginnya sebagai admin. Nah, nanti Bapak Ibu nama pengguna ini yang diisi adalah nomor induk KTP peserta masing-masing. Ya, nomor induk KTP-nya. Makanya ketika mendaftar pada link pendaftaran itu, Bapak Ibu mengisi nomor induk KTP. Nah, untuk passwordnya sendiri, Bapak Ibu juga akan mengisi nomor induk KTP. Di sini saya mempermudah Bapak Ibu agar nanti ketika login tidak merubah-merubah password. Ya, jadi nama pengguna diisi dengan nomor induk KTP dan passwordnya juga induk KTP. Oke, izin saya di sini sebagai admin ya Bapak Ibu ya. Saya di sini nik peserta belum ada yang saya masukkan karena nik peserta masih dalam proses input sampai nanti pukul 6 sore. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pelatihan kompetensi guru inovasi pembelajaran kelas A. Nah, sebelumnya di sini adalah course atau jenis-jenis pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk pelatihan kali ini, Bapak Ibu melaksanakan pelatihan yang di kelas A. Nanti judulnya akan saya perbarui dengan menambahkan jenjang SMP ya Bapak Ibu ya, yang di kelas A. Nah, di sini sudah tertera nih narasumbernya. Ada Pak Mahmud, ada Bu Evarita, dan Pak Taufik. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik judul pelatihannya. Ketika sudah mengklik judul pelatihannya, maka course pelatihan itu sudah ada di dalamnya. Izin Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu membuka, yang tampilan itu hanya ini saja. Nampaknya, yang nampak itu hanya ini saja. Kenapa? Karena materi-materi yang di bawah ini saya tutup atau saya hidden ya. Ini sesuai dengan permintaan narasumber. Kenapa? Karena akan diulik atau didiskusikan secara mandiri atau dibaca kembali secara mandiri oleh peserta pada malamnya. Supaya esok paginya atau esok siang pada saat Zoom, narasumber tidak lagi membuka-buka ini, materi ini harus dibuka lagi sama peserta. Tidak. Tapi peserta sudah membacanya pada malam hari ataupun pada pagi harinya. Sebelum Zoom dimulai. Nah, di dalam satu materi ada ruang diskusi. Diskusi 1, diskusi 2. Ada juga application atau penerapan. Ini adalah tugas-tugas yang harus dilakukan sama Bapak Ibu peserta untuk mendapat nilai. Nah, nantinya akan dinilai oleh narasumber itu masing-masing. Demi melengkapi nilai Bapak Ibu di sertifikat nantinya. Nah, yang tadi saya bilang itu ada daftar hadir. Ini, ya, diklik daftar hadirnya. Nah, ini karena belum diinput. Nah, nanti di sini ada template-nya. Untuk peserta nanti ada di sudut kanan bawah ada untuk menu checklistnya ya, nanti di sudut kanan bawah sebagai peserta. Kalau untuk mengisi daftar hadir, satu peserta mengisi wajib 1 kali, dan itu memang dimohonkan kepada Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Selanjutnya pretest. Nah, di pretest ini akan dilaksanakan limitnya 30 menit ya. Nah, ini karena waktunya belum ditentuin karena saya masih input peserta secara manual nanti sampai pukul 6 sore ya atau 18.00. Nanti ini berubah, bukan back to course tapi add enter now ya, quiz now. Bapak Ibu tinggal klik nanti yang di kolom seperti ini, tapi beda tulisannya nanti, tinggal diklik. Bapak Ibu akan mengerjakan 20 soal dalam waktu 30 menit. Selama melaksanakan pretest,
Saya harap Bapak Ibu memastikan jaringan dan kondisi gadget atau laptopnya dalam kondisi baik, baik itu internetnya ataupun dalam kondisi powernya, ya, karena ketika laptop mati atau jaringan menghilang atau jaringannya lemot, waktu di server tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu mohon untuk memastikan kondisi jaringan dan power dari gadgetnya dalam kondisi stabil. Oke. Setelah melaksanakan pretest, nanti ada nilai yang keluar. Nah, kalau dari Bapak Ibu tidak bisa melihat nilainya ya secara langsung, ketika sudah selesai semua, Bapak akan mendapat nilai poinnya saja. Nanti hanya saya dan para narasumber yang akan melihatnya. Dan kami juga akan mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta yang belum melaksanakan pretest. Karena nanti terdata di aplikasi LMS ini siapa yang belum melaksanakan pretest. Oke. Untuk post test jangan diklik dulu. Karena waktu post test itu sudah ditentukan pada akhir selesainya pelatihan ini nantinya. Nah, untuk materinya sih sudah di hidden dan tidak bisa dibuka. Nantinya ketika Bapak Ibu mau Zoom, ada dua alternatif yang kami buat untuk mendapatkan linknya. Yang pertama itu ada di setiap menu pada materi diklat atau di-share oleh panitia nantinya di grup WA masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin udah ada grupnya ya. Bu Tami udah ada grupnya nih ya. Oke. Suara saya masih terdengar ya Bu Tami ya? Masih Pak Yuda, Suaranya? masih. Iya. Grup udah ada grup. Oh iya, oke. Maaf ya, saya lihat Bu Tami sepertinya masih di jalan. Oke, untuk ini nantinya setiap materi berbeda narasumber ya Pak Mamun ya? Rencananya kita buat 2 kelas ya. Karena lebih dari 70 orang 2 kelas. Nanti kelas pertama saya, kelas kedua Ibu Epa Rita dan Pak Taufik. Oh oke, berarti nanti yang di kelas B itu saya rubah lagi narasumbernya ya, biar Iya, iya. saya bisa rubah. Oke. Tapi untuk melaksanakan LMS-nya sama ya Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan, sama caranya dan sama cara memulainya. Ya, di sini juga ada untuk rencana tindak lanjut, baru ada penilaian penyelenggaraan ketika nanti penyelesaian diklat, Bapak Ibu harus mengisinya. Nah, sertifikat ada di sini ketika rencana tindak lanjut dikerjakan. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Nanti akan dijelaskan oleh narasumbernya masing-masing. Oke. Saya rasa itu saja Bu Tami. Penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu Tuti Utami. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yuda Melanda atas penjelasan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan telah kita lalui bersama, hingga sampailah kita di penghujung acara pembukaan ini. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu peserta yang belum mengisi link biodata untuk pendaftaran, silakan segera mengisi link biodata. Host bisa minta tolong di-share ke kolom chat. Ya, Bapak Ibu, mohon untuk segera mengisi karena kami melakukan pembagian pengkelasan berdasarkan data yang masuk di link tersebut. Selanjutnya untuk teknis kegiatan akan kami sampaikan di grup WA. Jadi mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk tetap berada di grup WA untuk mendapatkan informasi-informasi dari kami selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu Bapak semua. Mohon maaf atas keterbatasan selama saya memandu acara ini.
Saya MC pamit undur diri dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga setiap ilmu yang didapat melalui pelatihan ini dapat membawa manfaat bagi seluruh peserta. Saya tutup dengan sebuah pantun. Sore hari pergi ke rumah si Ari, jangan lupa singgah ke rumah Pak Camat. Acara pembukaan kegiatan kami akhiri. Selamat pelatihan dengan penuh semangat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bu Tami izin boleh dipandu untuk foto bersama dulu. Oke, izin Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, mohon buka kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama. Oke, baik. Kita mulai dari slide pertama. Sudah host? Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu buka kameranya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, terus slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu mohon isi linknya dulu. Nanti setelah masuk link akan kami add ke dalam WA Group. Link biodata ada di surat yang telah kami bagikan dan juga ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh teman dari BBGP Sumut. Host izin untuk tahan dulu, jangan tutup dulu Zoom-nya, biar Bapak Ibu bisa copy dulu link yang pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu. Udah, aku nanti aja mati. Oh, iya, tanah aja. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta.